Perebutan gelar tim sepak bola terbaik Asia akan dimulai pada Jumat ini di Qatar. Sejumlah tim tentu menurunkan pemain terbaik mereka termasuk yang masuk di Liga Top Dunia. Lalu gimana sih sebenarnya peluang timnas Indonesia? Langsung kita akan bahas. Ini dia bersama dengan narasumber kita hari ini, pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang lebih akrab disapa Bungkus. Selamat sore, salam sport Bungkus. Salam sport, my friend. Ya, kita tahu nih di fase grup D pertandingan perdana dari timnas Garuda akan melawan Irak nih Bungkus. Kalau lihat-lihat lagi, ingat-ingat November lalu pertemuan terakhir Indonesia sama Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kan Indonesia harus mengakui keunggulan dari Irak ya. 5-1 skornya telak. Nah, kalau pertandingan nanti di 15 Januari akan seperti apa Bungkus? Iya, ini memang jadwal yang tidak mudah bagi Indonesia ya. Karena pertandingan pertama langsung menghadapi tim yang kuat yang pernah mengalahkan Indonesia dengan skor cukup telak. Saya kan beberapa kali kalau lihat jadwal itu jadi ingat kayak Piala Dunia U17. Waktu Piala Dunia U17 Indonesia tuh ada di grup di mana kita pertandingan pertama lawannya kuat, lalu ringan, terakhir kuat lagi. Kita di Piala Dunia U17 tuh sayangnya di pertandingan pertama berhasil menahan imbang, tapi sayangnya di laga kedua kita gagal menang, hanya imbang. Sehingga akhirnya di laga terakhir yang menentukan kita tidak bisa lolos. Nah, ini jadi menarik karena di Piala Asia kali ini situasinya kurang lebih sama. Indonesia lawan pertama tuh Irak cukup berat. Lawan keduanya Vietnam, bisa dibilang relatif paling ringan di grup ini. Tapi lawan terakhirnya ini seperti di Piala Dunia U17 sulit dikalahkan. Jepang yang merupakan finalis Piala Asia sebelumnya. Jadi berdasarkan pengalaman Piala Dunia itu, maka skenarionya kalau kita mau lolos dari fase grup, Indonesia di laga pertama mungkin sulit mengalahkan Irak, bisa menahan imbang, tapi harus menang di laga kedua lawan Vietnam. Terakhir udahlah gimana nanti, karena dengan dua hasil pertandingan, satu kali imbang, satu kali menang, kita punya peluang lolos ke babak berikutnya. Tapi kita tahu bola itu bundar ya Bungkus, jadi ini jangan sampai menyurutkan semangat dari para pemain kita. Kita tahu memang apa ya, ini masih ada momok 2 laga terakhir di uji coba ini lawan Libya kemarin. Kita memang harus mengakui keunggulan mereka juga. Tapi di sisi lain kita lihat juga untuk Irak ini saat melawan Korea Selatan di uji tanding 6 Januari juga sempat belum padu dinyatakan ya. Jadi anak-anak asuhan dari Jesus Casas ini dinilai belum padu jika dibandingkan dengan orkestrasi kepaduan dari timnas Indonesia. Bagaimana Anda menilai hal ini? Apakah kemudian Anda menilai ini ada signifikansinya nih nanti? Poin-poin seperti itu bisa justru jadi peluang untuk timnas bisa lebih unggul melawan Irak nantinya. Iya, jadi kalau menghadapi sebuah event besar, entah itu Piala Asia, Piala Eropa, atau Piala Dunia, tim-tim itu melakukan sejumlah persiapan di mana di dalamnya itu akan ada beberapa pertandingan uji coba yang tujuannya itu untuk mengukur eksperimen dan kemudian mengevaluasi dari hasil uji coba itu untuk persiapan di event sebenarnya. Jadi ketika Indonesia lawan Libya itu juga sama, yang dilakukan pelatih itu juga pertama mengukur level kebugaran pemain dari hasil latihan sebelumnya. Kemudian bereksperimen dengan skenario bermain dalam 2 pertandingan kita kan beda cara mainnya. Di pertandingan pertama kita main 4-4-2, di pertandingan berikutnya kita main dengan 4-3-4-3. Dan hasilnya kan berbeda, cara mainnya pun berbeda, kinerja pemain di lapangan juga berbeda. Jadi dari laga pertama itu kita melihat ada progres yang cukup signifikan di laga kedua. Dan itu menurut saya menjadi semacam benchmarknya di situ. Kita di laga kedua itu adalah penampilan kira-kira gambaran Indonesia di Piala Asia nanti. Tentu gambarannya akan diupdate di pertandingan berikutnya dalam uji coba lawan Iran malam ini. Tapi dari pertandingan lawan Libya yang kedua, kita sudah dapat gambaran kira-kira cara main Indonesia seperti apa. Nah, kalau kita bisa mempertahankan cara main waktu lawan Libya, apalagi bisa mengembangkannya, saya optimis kita mungkin melawan Irak kita tidak akan kalah seperti waktu bermain di Basra ya. Waktu itu jangan lupa kita main di kandang lawan dengan situasi yang berbeda dengan di pertandingan kali ini, dan materi pemain saat ini menurut saya lebih lengkap dibanding ketika kita main di Basra. Oke, di November tahun lalu ya berarti ya Bungkus ya itu saat kita bertandang ke sana dan harus mengakui 5-1 keunggulan dari Irak. Tapi kita coba bandingkan ini kekuatan antara timnas skuadnya Sintayong dengan skuadnya dari Jesus Casas ini. Apa kemudian poin-poin penting yang harus kemudian jadi perhatian untuk timnas jika memang mau unggul dari Irak di pertandingan perdana nanti di grup D di 15 Januari? Iya, Irak ini 18 pemain itu main di luar negeri ya, sebagian besar di Eropa gitu ya. Tapi sebetulnya dari segi
level klubnya sebetulnya hampir sama aja dengan pemain-pemain kita ya. Tidak ada pemain yang misalnya main di Liverpool seperti Jepang gitu ya. Tidak ada yang main di Tottenham Hotspur seperti Korea. Jadi levelnya pemain Irak itu sebetulnya dengan kita tidak begitu jauh, walaupun mereka 18 orang main di luar negeri. Kita kan kira-kira separohnya tim ini yang main di luar ya. Artinya main tidak di kompetisi Liga 1. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa secara materi kita tidak terlalu jauh dengan Irak. Tinggal bagaimana kesiapan kita kalau menurut saya. Makanya saya sih melihat tidak berlebihan kalau pelatih Sintayong dan pemain-pemain timnas kita cukup optimis menghadapi pertandingan Piala Asia ini. Karena memang kita sudah tunjukkan waktu lawan Libya, tim yang cara mainnya kurang lebih nanti akan seperti Irak, kita bisa mengimbangi. Nah, kan kita masih punya waktu 6 hari dari sekarang nih untuk melakukan persiapan, termasuk uji coba lawan Iran. Kalau kita persiapannya bagus, bisa membenahi kekurangan-kekurangan, terutama di lini pertahanan, kerjasama di lini pertahanan, komunikasi dan chemistry. Dan yang kedua, penyelesaian akhir, saya optimis kita bisa memperbaiki performa dibanding ketika kita bertemu dengan Libya di pertemuan kedua. Kalau hasil lawan Iran nanti menurut saya juga tidak terlalu signifikan, karena yang paling penting itu progres permainan selama uji coba ini. Oke, ini udah mulai muncul perkiraan-perkiraan kemudian starter untuk Indonesia melawan Iran nanti malam sekitar 3-4-3 gitu ya, dengan Hernando tetap berada di kiper gitu. Nah, kalau Bungkus melihat skuadnya nanti bagaimana sebaiknya yang kemudian kita bisa terus asah agar tadi pola permainannya bagus, penyelesaiannya juga bisa optimal gitu saat nanti melawan Irak di tanggal 15. Iya, pasti benchmarkingnya dari pertandingan kedua waktu lawan Libya, di mana kita mampu membuat Libya tidak terlalu nyaman bermain, di mana kita mampu mengimbangi, bahkan mungkin bisa unggul kalau saja penyelesaian akhir dari Marcelino, penyelesaian akhir dari Justin Hubner waktu itu berhasil menjadi gol. Kita bisa jadi menang 3-2 saat itu. Nah, tapi buat saya bukan soal skor lagi-lagi di uji coba tadi, tapi bagaimana pemain kita sudah bisa menerjemahkan keinginan pelatih, memanfaatkan kelebihan kita, bermain lebih terorganisasi. Karena kalau sudah di level seperti Piala Asia ini, kita harus punya organisasi yang bagus sebagai tim ya, harus punya kerjasama yang bagus sebagai tim, harus punya kedisiplinan bermain, mengurangi kesalahan-kesalahan. Nah, itu menurut saya semakin terlihat membaik di beberapa pertandingan, di beberapa persiapan terakhir. Karena itu makanya saya bilang kalau benchmarkingnya pertandingan kedua lawan Libya, kita bisa mengimbangi Irak. Apalagi kalau kita bisa membenahi kerjasama di lini pertahanan, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Apalagi kalau kita bisa memanfaatkan peluang yang sekecil apapun bisa menjadi gol. Itu kan kekurangan kita selama ini. Iya. Ya, yang pasti doa terbaik kalau kita sebagai warga Indonesia, pendukung dari timnas ini selalu mendoakan yang terbaik, berharap yang terbaik hasilnya. Ditambah tadi Bungkus sempat sampaikan ya, kita sama-sama harapkan ada juga pola permainan yang baik dan penyelesaian yang baik, kurangilah kesalahan-kesalahan yang minor-minor tadi ya Bung Yos ya. Tapi terakhir Bungkus, prediksi skor untuk Indonesia-Irak nih, biasanya kita selalu tanya tebak skor nih. Iya, saya ingin ngasih gambaran dulu bahwa di Piala Dunia Asia ini yang lolos tuh nanti bukan hanya juara dan runner-up ya. Baik. Ada 4 peringkat ketiga terbaik. Nah, jadi kita masih punya peluang sangat besar. Nah, karena itu perhitungannya lawan Irak kita tidak boleh kalah kuncinya. Tidak boleh kalah lawan Irak, menang lawan Vietnam, lawan Jepang gimana nanti gitu ya. Nah, lawan Irak saya optimis kita bisa menahan imbang. Kalau nggak 0-0 1-1. Atau justru kita berharap mungkin aja 5-1 5-nya untuk Indonesia membalas apa yang terjadi November ya. Dalam sepak bola kan semuanya serba mungkin, tapi saya realistis lah. Baik ya, tapi tetap bola itu bondar, kita tetap harapannya besar sambil kita terus berikan dukungan kepada timnas Indonesia yang berlaga di sana. Kalau saya sih Elkan Bagot, no debat, kasih semangat terus. Terima kasih banyak untuk pengamat sepak bola Bungkus sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Sport Corner berikut ya Bungkus. Salam sport. Salam sport.